Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kloter 1 beranggotakan 3 orang, yang dimana saya sendiri Sri Ulan Ramdana Hamzah dari Biologi ICP, dan saya Regina Gandhi dari kelompok 2, dan saya Nur Rahmanita dari Pendidikan Biologi ICP. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan praktikum pembedahan tentang struktur hewan mengenai unit 7, 8, 9, 10, dan juga 11. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan unit 9, yaitu struktur tubuh kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil, yang disebut dengan ordo atau Testudinata. Ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas, dan bagian bawah disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Kura-kura telah ada di planet Bumi sejak sekurangnya 260 juta tahun lalu. Namun hingga kini masih banyak kalangan yang terpukau dengan struktur tulang yang menutupi hampir seluruh bagian dari tubuh kura-kura. Tak ada hewan lain yang mempunyai tempurung yang tumbuh di punggungnya, seperti halnya kura-kura. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang dengan tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang belakang yang menyatu bersama-sama untuk membentuk tempurung eksternal yang keras terbuat dari protein berserat yang disebut keratin. Tempurung yang keras pada kura-kura mengkompensasikan cara berjalan lambat dan tidak efisien pada kura-kura yang disebabkan oleh kakinya pendek. Luar biasanya, kura-kura memiliki kapasitas untuk meregenerasi tulang dan tisu keratin yang rusak pada tempurung. Lapisan epidermis di sekitar bagian yang luka tumbuh di bawah tulang yang mati untuk seterusnya menggantikan bagian yang rusak. Struktur luar tubuh. Karakteristik utama yang membedakan kolonial dengan reptil lainnya adalah adanya tulang dan kantong tempurung. Tempurung ini membentuk dari dua komponen utama, cangkang atas dan dasar, yang dihasilkan oleh tulang riskus. Tulang cangkang terdiri dari gabungan tulang iga dan vertebrata, sedangkan tulang bagian dasarnya terdiri dari tulang abdominal dan clavicle. Tetapi tidak semua kura-kura memiliki tempurung yang keras dan bertulang. Bentuk tempurung pelindung yang keras menjadi dominasi di kura-kura darat, dan jarang ada memperlihatkan fleksibilitas pada tempurungnya. Kebanyakan anakan kura-kura darat mempunyai fenestra antara tulang cangkang menyatu pada masa tuanya. Kura-kura mempunyai tubuh yang lebar dan dibungkus oleh tulang cangkang yang tersusun dari tanduk yang keras dan kasar. Kulit bagian atas terbentuk cembung dan bundar disebut carapax, dan tulang bagian bawah datar disebut plastron, yang berfungsi menyongkong dan melindungi tubuh kura-kura. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai dari daerah gurun, padang perumput, hutan, rawa, sungai, dan laut. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya akuatik, baik di air tawar maupun di lautan. Kura-kura bersifat pemakan tumbuhan, pemakan daging, atau campuran. Kura-kura tidak memiliki gigi, akan tetapi perkerasan tulang di moncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Ukuran tubuh kura-kura bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya ditunjukkan dengan panjangnya karapasnya. Kura-kura terbesar adalah penyu belimbing, yang karapasnya terdapat mencapai 300 cm. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.